Yang menjadi daya tarik wisata perkampungan kami ini, yang dimana rumah adatnya terbuat dari tanah liat, dicampurkan sekam padi, dicampur lagi pakai kotoran kerbau. Pernikahan kawin lari atau kawin culik. Itu artinya dilariin dari orang tua tanpa sepengetahuan orang tua. Halo semuanya, di vlog kali ini saya akan mengajak kalian melihat keunikan suku Sasak di Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat. Di vlog ini akan dibahas mengapa rumah mereka dilumuri oleh kotoran kerbau, tradisi unik wanita yang mau diculik semalaman tanpa paksaan oleh pria, dan cantiknya ragam kain khas tenun Lombok yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk kamu yang penasaran dengan isi vlog ini, kalian wajib tonton vlog berikut ini. Dusun Sade merupakan salah satu rumpun yang dihuni oleh suku asli Pulau Lombok, yaitu suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Di tengah perkembangan teknologi, suku Sasak di Dusun Sade masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat. Pasalnya meskipun lokasinya tidak jauh dari kota Mandalika Lombok, namun Dusun Sade seolah tidak terpengaruh dengan modernitas zaman. Rumah adat mereka pun terbuat dari anyaman bambu yang rupanya sangat kuat dan berdiri kokoh di antara maraknya bangunan modern, berdinding tembok dan beratap genting di sekitar area Lombok yang semakin berkembang saat ini. Jadi baiklah, saya ucapkan selamat datang di perkampungan suku Sasak ini. Nama dari perkampungannya ini Sade. Sade itu nama kampung kami yang artinya obat, kesadaran artinya. Asal muasal dikatakan obat, dulu leluhur kami di sinilah tempat menemukan ketenangan. Ya, seperti bertapa, meditasi. Sering waktu Sade ini berubah menjadi desa adat sekaligus menjadi desa wisata karena keunikan budaya dan rumah-rumah yang ada di sini. Suku Sasak telah menghuni Pulau Lombok selama berabad-abad. Mereka telah menghuni wilayahnya sejak 4000 sebelum Masehi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang Sasak berasal dari percampuran antara penduduk asli Lombok dengan para pendatang dari Jawa. Konon, pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan di Medang atau Mataram kuno, telah banyak pendatang dari Pulau Jawa ke Pulau Lombok. Banyak di antara mereka kemudian melakukan pernikahan dengan warga setempat, sehingga keturunan-keturunan selanjutnya dikenal sebagai suku Sasak. Dalam catatan sejarah abad ke-14 sampai ke-15 Masehi, Pulau Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit. Kabarnya Mahapati Gajah Mada sendiri yang waktu itu datang ke Pulau Lombok untuk menundukkan beberapa kerajaan yang ada di pulau itu. Antik dan tradisional, begitulah suasana pedesaan kaum pribumi Lombok yang sudah ada dari setidaknya lebih dari 1000 tahun yang lalu ini. Berbeda dari rumah biasanya, tempat tinggal suku Sasak masih mempertahankan ciri khasnya sejak dulu. Atap rumahnya terbuat dari susunan ijuk, kuda-kuda atapnya memakai bambu tanpa paku, tembok dari anyaman bambu dan langsung beralaskan tanah. Yang menjadi daya tarik wisata perkampungan kami ini masih memiliki rumah-rumah tradisional yang dimana rumah adatnya terbuat dari tanah liat, dicampurkan sekam padi, dicampur lagi pakai kotoran kerbau. Itu dibersih seminggu sekali, tujuannya agar tidak berdebu, rusak atau retak. Tai kerbau itu semacam jadi pelekat atau semennya. Untuk mencegah baunya, orang tua kami mencari kotoran kerbau yang hangat yang baru keluar, sehingga orang mencari kotoran kerbau yang benar-benar fresh. Jadi pagi hari nyarinya gitu supaya cepat hilang baunya. Karena dianggap juga itu sebagai penolak bala dan untuk mensucikan rumah. Rumah mereka pun bahkan tidak memiliki aliran listrik meskipun jaringan listrik sudah ada. Jika diperhatikan, atap rumah di susun ini dibangun sedikit rendah bukan tanpa alasan. Hal ini bermaksud agar setiap orang masuk bisa sedikit menundukkan kepala. Simbol itu memiliki makna agar tamu menghormati penduduk yang memiliki rumah. Bangunan di Desa Sade ini termasuk rumah yang tahan gempa. Usai gempa besar yang mengguncang Desa Sade, rumah-rumah di Desa Sade masih terlihat kokoh. Di dalam rumah tersebut pada siang hari udara akan terasa sejuk dan saat malam hari akan terasa hangat. Di sini ada 150 rumah dan 150 kepala keluarga. Jadi apabila ada keluarga baru pindah, kalau ditambahin rumah, kalau dikurangin rumah, itu sama aja merubah adat. Itulah gambarannya. Sehingga dari dulu sampai sekarang, sejak tahun 1985, Sade ini rumahnya
ada 150 rumah dan 150 kepala keluarga. Tidak boleh ditambah. Contohnya sekarang masih menggunakan rumput ilalang. Lantainya dari tanah liat yang dipel pakai kerbau. Jadi mau mengganti pakai keramik, bawahnya tersatannya diganti pakai genteng, itu sangat tidak diperbolehkan. Apabila ada keluarga, kan penduduknya selalu bertambah. Jadi apabila ada keluarga baru pindah membuat rumah di lain kampung. Yang harus mewarisi rumah adat harus anak laki-laki yang paling bungsu. Misalnya dalam satu keluarga anaknya 4 laki-laki semua. Jadi yang terakhir yang akan mewarisi rumah. Tapi yang terakhir ini nggak mau, ya nanti akan dimusyawarahkan. Dan misalnya ada dalam satu keturunan anaknya gadis semua, nggak ada yang mewarisi rumah, otomatis rumahnya itu akan diambil oleh anak saudara yang laki-laki. Masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok ini mengenal tradisi pernikahan yang dinamakan dengan merarik atau kawin lari. Pernikahan orang Sasak itu beda sama daerah-daerah lain. Pernikahan suku Sasak itu pernikahannya bahasa Sasaknya merari. Merari itu pernikahan kawin lari atau kawin culik. Itu artinya dilariin dari orang tua tanpa sepengetahuan orang tua. Walau merarik sering diidentikan sebagai kawin culik, namun dalam prosesnya tidak boleh ada pemaksaan atau kekerasan. Karena merarik hanya dilakukan jika pasangan calon pengantin pria dan perempuan sama-sama setuju untuk melakukannya. Jadi caranya gini, yang penting dua insan udah suka sama suka, kabur berdua selama 1 malam. Paginya itu langsung ada utusan 2 orang atau lebih yang memberitahukan keluarga gadis secara baik-baik bahwa anak gadisnya tadi malam bukan hilang, tetapi sudah dibawa lari dalam tujuan pernikahan. Dari posisi keluarga gadis, biarpun dia nggak tahu atau gimana sama pilihan anak perempuannya, harus menerimanya kayak gitu. Merarik hanya boleh dilakukan pada malam hari tanpa sepengetahuan orang lain agar tidak terjadi keributan dan agar terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pernikahan. Jika dalam proses merarik ini terjadi keributan, pihak pria akan didenda dengan sejumlah uang. Tak hanya prosesnya yang unik, merarik ini juga memiliki makna yang mendalam. Jika dalam tradisi pernikahan yang lain membawa lari seorang perempuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai atau dikonotasikan negatif, maka sebaliknya, bagi masyarakat suku Sasak, merarik berarti mencuri atau membawa lari, dan yang dicuri berarti sesuatu yang berharga, sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan yang dibawa lari dipandang sangat berharga kedudukannya. Merarik juga bukan hal yang sederhana untuk dilakukan. Jika seorang pria berani melakukan, maka ia memang sudah dianggap siap, sebab dalam merarik dibutuhkan strategi agar tidak terjadi kegaduhan, mengatur waktu yang tepat, kesiapan mental maupun materi, sehingga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, kecuali bagi mereka yang dewasa dan mapan. Kalau nikahnya masih antara intering, ada ikatan keluarga atau kayak gini, 2-3 hari langsung akad nikah. Tetapi kalau udah beda marga, beda komunitas, biarpun sesama suku Sasak, nggak bisa selesai 3 hari akad nikah, bisa sampai mingguan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa di Sade ini masih dikatakan satu keluarga, satu rumpun, karena nikahnya masih antara sepupu atau misan, supaya biaya adatnya lebih cepat diselesaikan, lebih rendah. Karena kalau kami ya, orang Sade, orang suku Sasak Sade, nikah sama desa lain, marga lain, itu bisa diminta antara 1 sampai 3 ekor kerbau. Untuk listrik udah lumayan lama masuknya. Listrik masuk tahun 90, ya dimasukkan oleh Pak Menteri Penerangan kita dulu, Pak Harmoko. Untuk penerangannya ini juga mayoritas masih menggunakan lampu-lampu dari kerang laut yang bahasa Sasaknya itu penyembe, yang dimana bahan bakarnya menggunakan minyak goreng. Listrik udah masuk, tapi tetap menggunakan lampu-lampu tradisional karena merasa lebih nyaman dan aman, kayak gitu, menggunakan lampu-lampu tradisional. Apalagi kalau kita mau melaksanakan acara ritual adat, kita harus kembali lagi ke zaman kuno. Jadi listrik atau segala hal-hal yang berbau modern apa itu nggak kepake lagi. Mau piringnya pun contohnya harus menggunakan dari tanah liat, gerabah untuk peralatan masaknya. Terus lampunya juga harus menggunakan hal-hal, semuanya harus kembali ke zaman kuno kalau kita mau melaksanakan acara ritual seperti itu.
Nah, sekian dulu vlog Kampung Sade bagian pertama. Vlog ini masih berlanjut ke part 2 yang akan membahas tentang bagaimana cara ke Desa Sade, berapa biaya yang diperlukan untuk berkunjung ke sini serta mengenal lebih jauh, cindera mata dan bahan kain songket Sade, produk lokal yang ternyata harganya bisa mencapai jutaan rupiah karena sudah go internasional. Nantikan dan pastikan kalian menyimak vlog bagian kedua yang tidak kalah seru.